tentang lonely atau loneliness gitu. Kadang-kadang aku merasa juga, Nas. Cuman pertanyaan aku adalah, apakah orang yang memiliki pasangan itu mereka tidak merasakan loneliness itu sendiri gitu? Mendirikan rumah ada, tangga ada, tapi rumah tangga belum. Aku pernah punya boyfriend orang Malaysia. Oh. Cuman tidak dikasih tahu aja. Aku tidak siap dipanggil nenek. Tak bersedia lagi. Dia masih 19, Nas. Kamu jangan menakut-nakuti aku, oke? Itu juga penyakit aku. Mau typo bicara pun aku typo, kata teman-teman aku. Bercakap pun typo. Bercakap pun typo. Apalagi menulis ya, bukan karena mata aku minus ya, tapi memang begitu aja. Ratu typo, kata teman-teman aku di grup. Jadi aku gini, hah, ini Kak Nora, ini Kak Nora inget nggak ini waktu kita tahun segini, aku bilang gitu. Iya Ocha, gini. Hah? Jadi aku baru tahu pencipta lagu yang disebut itu Abang Johan itu adalah Abang Johan yang ku kenal. That's why I choose MK juga. Karena MK itu kan aku baru tahu juga dia usianya 26. Aku pikir 30 ke atas lah. 26. 26. Kamu Baru baru tahu tahu juga. kan? Ternyata dia 26. Hah, aku kaget. Hai guys, kembali lagi bersama saya Nazrin Zul dalam podcast Cannot Brain. Okey, baiklah untuk episod istimewa kita hari ini bersama Queen of Pop Indonesia. Wah, Datuk Sri Rosa. Hai Datuk Sri. Hai. Aku selalu mikir, Naz, harusnya nice ya, because you're nice. So, harusnya nice gitu namanya. No, N-A-Z, N-I-C-E. Okey, Datuk Sri Yep. Rosa. Soalan pertama saya lah. Langsung. Merakam semula lagu Sinaran sehingga kan ada yang mengatakan kenapa nak kena rakam semula, kenapa tak keluar je lagu baru. Dah tak ada idea sangat ke rosak? Respon. Oh wow, that's really a question. Sebetulnya idenya adalah justru aku dan my collaborator ya, Dipa Barus, DJ, Indonesian DJ, itu kita ingin membuat mini album dengan tapi kumpulan lagu rancak. Tapi lagu ini harus lagu-lagu legenda gitu. Jadi kita berdua berpikir bahwa kita sebagai musisi yang saat ini masih bisa berkarya, itu kita harus berusaha untuk melestarikan lagu-lagu legenda. Pilihannya adalah 2 lagu dari Indonesia, dan karena aku juga Malaysian is always been my second home. Jadi aku mau 1 lagu dari Malaysia. Dan aku maunya yang semuanya pure. Maksud aku macam komposernya juga dari Malaysia, penyanyi Malaysia gitu. Sehingga saat aku memilih lagu Sinaran, jadi di Indonesia tuh ada 2 lagu lainnya, Serasa dan Juwita. Itu karya legenda, penyanyinya adalah Chrisye. Chrisye penyanyinya itu dirilis tahun 70 dan 80. Dan pilihan aku yang di lagu Malay itu adalah Sinaran gitu. Karena kita berdua mau melestarikan, melanggengkan lagi lagu-lagu karya yang ada di tahun 70 dan 80, sehingga generasi di bawah kita yang 10 tahun 20 tahun di bawah aku itu mereka juga akan mengenali karya-karya legenda, sehingga umur dari lagu itu tambah panjang dan tambah panjang gitu. Itulah. Pada awalnya niat baik kan untuk rakam semula lagu tu, tapi selepas keluar statement daripada Datuk Nora sendiri mengatakan kenapa tiba-tiba tak berbincang. Betul. Lain pula jadinya Rosa. Aku pun kaget waktu itu kan. Jadi waktu itu Datuk Nora, aku panggilnya Kak Nora ya, karena sebetulnya aku pun kenal, tapi aku baru tahunya itu saat itu gitu. Jadi ceritanya adalah ketika aku konser di Malaysia, Here I Am, bulan apa ya, Julai kalau nggak salah ya, Juni or Julai. Juni. Nah Juni itu adalah aku dan
MK itu menyanyikan lagu Sinaran. Yang dipertanyakan sama Datuk Nora itu adalah performing rights. Jadi rights itu ada dua, ada mechanical rights, yaitu lagu-lagu yang direkamkan itu semuanya harus membayar kepada publisher. Yang satu lagi adalah performing rights, adalah lagu-lagu yang dinyanyikan ketika live, macam ada di live music atau konser, itu tuh memang royalti harus dibayarkan kepada sebuah lembaga gitu. Nah, itulah pertanyaan Dato Nora. Ini saya menyanyikan lagunya, tapi kenapa tidak ada pembayaran royalti ataupun pertanyaan izin gitu kan? Karena sebetulnya untuk membayarkan royalti itu bukan keharusan dari penyanyi, tapi adalah promotor atau event organizer, dan juga kalau untuk yang direkam adalah label recording. Jadi aku DM Dato Nora, aku bilang, Kak, yang lucunya adalah aku pertama kali ketemu Kak Nora itu adalah tahun 2000. Oh, okay. 2000 ketika tahun betul. Jadi tapi sebelumnya tuh aku sempat jumpa, tapi aku tidak perasan lah ya. Jadi di tahun 2000 itu aku kesini untuk promote pertama kali di Malaysia untuk lagu Tegar. Saat itu yang justru yang bertugas lah ya adalah Abang Johan. Dan waktu itu Kak Nora bersama Abang Johan kan. Jadi aku inget banget aku diperkenalkan, ini Nora, dan aku tahu lagu Kak Nora kan karena amat sangat terkenal di Indonesia ya, di Persimpangan Dilema itu. Jadi aku gini, hah, ini Kak Nora? Kak, ini Kak Nora inget nggak ini waktu kita tahun segini, aku bilang gitu. Iya Ocha, gini. Hah? Jadi aku baru tahu pencipta lagu yang disebut itu Abang Johan itu adalah Abang Johan yang ku kenal. Jadi gue, hah? Aku tuh nggak tahu gitu. Aku waktu itu juga masih kecil, masih berapa ya? Umurku mungkin masih 20 itu. Masih muda banget lah, 21 mungkin. Terus akhirnya kita chat lah sama Kak Nora. Kenapa Kak Nora gitu? Ada yang bisa aku bantu? Aku bilang. Terus Kak Nora jelaskan lah bahwa selama ini kalau ada yang menyanyikan lagu Sinaran itu, royaltinya itu tidak pernah diterima oleh Kak Nora gitu. Jadi aku mendengarkan aja. Dia bilang, sorry Ocha, aku bukannya mau menembak Ocha gitu maksudnya, tapi justru dia ingin dia mengangkat itu karena kan mungkin waktu itu kan viral ya, cukup viral karena lagu itu dinyanyikan di konser besar gitu. Jadi mengambil contoh lah mungkin Kak Nora. Akhirnya aku berbincang sama dia, aku bilang oke, Ocha bantu tanya-tanya ya, aku bilang sama promotornya. Kebetulan waktu itu juga aku perusahaan aku dan beberapa perusahaan yang ada di Malaysia gitu. Jadi aku cukup mudah lah untuk bisa bertanya gitu. Kemarin kita sempat ketemu juga. Aku bilang, Kak Nora, aku mau ke KL, mau nggak ketemu nanti? Maksud aku tuh, aku juga sedih ya kalau misalnya ada hak seseorang yang akhirnya tidak didapatkan gitu. Dan ya ini memang persoalan royalti ini memang menjadi persoalan global sebetulnya. Di Indonesia sendiri sekarang ini udah cukup lama, 1 tahun lebih perjuangan antara musisi dengan lembaga pemerintah. Sama lah kurang lebih begitu. Jadi semoga aku bisa membantu banyak lah. Alhamdulillah lah. Mungkin jalannya yang kurang enak, tapi semoga lepas tuh bisa lebih tersampaikan lah apa keluhannya gitu. Okay. Jelas. Padat. Okey, Cik Ocha. Iya. Tahun ini hampir 30 tahun. Hampir 30 dalam tahun. industri kan. 30 tahun. 30 tahun. Padahal usia aku 35 ya. Turun. Kita nampak nama Datuk Seri Rosa ini indah-indah sahaja perjalanan. Masya Allah. Tapi sebenarnya bagaimana? Tidak dong.
Itu hanya di balik layar bagian tidak indahnya. Itu luaran je indah. Dalamannya macam Sama mana tu aja sebenarnya. sama yang lain. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ternyata indah ya. Aku lucu ya. Apa namanya? Kalau misalnya ya kalau di sosial media ataupun mungkin di TV, tidak mungkin lah kita mengumbar kesedihan kita kan. Karena orang juga inginnya mungkin terinspirasi gitu dengan cerita-cerita yang menyenangkan lah gitu. Jadi aku memang cukup jarang untuk share kehidupan pribadi aku. Jadi mungkin kebanyakan publik itu taunya ya tentang karya-karya aku, lagu-lagu aku, konser-konser aku gitu. Cerita yang tidak indahnya disimpan di belakang. Tapi aku biasanya curhatnya sama sahabat-sahabat aku, sama adik-adik aku gitu. Ya sama dengan yang lain lah. Ada apa namanya, kesulitan-kesulitan juga kadang-kadang mungkin dalam berkarir juga, karena mungkin sudah lama ya Nas, jadi kadang-kadang aku apa ya, stuck dalam pemikiran kayak mau buat apa lagi ya, mau konser seperti apa lagi ya, karena kan aku cukup sering konser dan setiap konser aku usahakan supaya tidak sama gitu. Meskipun lagu-lagunya akan selalu sama tapi aransemennya kan bisa berbeda gitu dengan penyajian dan tema yang berbeda. Karena yang beli tiket konser aku orangnya itu selalu ada itu buat aku tuh masya Allah alhamdulillah ya. Jadi aku nggak mau mereka bosan lah gitu kan. Nah kalau lagi stuck gitu itu cukup stres. Kadang-kadang berpikir bahwa apakah aku masih bisa diterima nggak ya sama umum gitu, sama publik, apa mereka nggak bosen ya sama aku gitu, karena 30 years is not short time ya. Betul, itu lama banget gitu. Apakah mereka masih mau nggak ya nerima aku. Dan di entertainment business usia adalah masalah. Semakin tua, semakin berusia itu pasti akan ada perubahan secara fisik udah pasti ada, mungkin perubahan suara atau perubahan image, atau justru mungkin publik sudah tidak relate lagi terhadap penyanyi ini, bisa banget kan. Jadi itu buat aku dan teman-teman aku pasti itu jadi sebuah kendala ya. Jadi ya kadang-kadang berpikir gimana ya, bukannya kita harus bersolek, maksudnya bukan harus yang make up atau apa segala macam, bukan, tapi lebih kepada karya apa lagi ya yang bisa diterima sama banyak orang. Makanya aku kalau untuk kayak gitu-gitu biasanya one of the key is collaborate. Okey, faham. Sama seperti Maksudnya lagu. untuk tarik penonton Betul, Gen Z tu lah kan. supaya biasanya bukan untuk di konser ya. Kalau konser kan biasanya mereka udah tahu lah, udah tahu. Tapi kalau misalnya buat recording lah, buat lagu macam lagu terakhir aku kemarin yang di album yang lalu itu adalah ada lagu judulnya Lupakan Cinta. Itu yang membuatkan liriknya adalah Mahalini. Okey. Jadi dari Gen Z-nya ada gitu. Jadi apa ya, nafasnya ada, nafas Gen Z-nya, pemilihan kata-kata, ada pemilihan kata-kata dari Gen Z, sehingga lagunya itu masih relate gitu dengan pendengar aku yang sekarang. Lagu Sinaran ini juga music producernya adalah apa namanya, DJ di Indonesia, namanya Dipa Barus. Nah dia juga amat sangat Gen Z. That's why I choose MK juga, karena MK itu kan aku baru tahu juga dia usianya 26. Aku pikir 30 ke atas Oh, lah ya. 26. 26. Kamu Baru baru tahu tahu juga. kan? Walaupun dia artis Malaysia, saya baru Betul tahu. kan? Aku pun tahunya karena abis kalau nggak salah waktu itu dia ke Jakarta bawa babynya ya, waktu mau bikin music video. Tapi aku pikir oh iyalah ada baby 35, 34 gitu. Ternyata dia 26. Hah, aku kaget. Sumpah. Tapi itu pun sama pemilihannya, karena dengan musik yang seperti itu aku rasa aku juga harus punya collaborator yang juga selesa dengan musik seperti itu gitu. Aku pilihnya MK gitu. Faham? Kalau kita tengok dari segi cara Teh Ocha, macam mana taktiknya cara untuk
tertarik Gen Z kan. Kita tahu nama Rosa pun berada di tahap yang mana. Sebenarnya untuk sekarang ni dengan siapa sebenarnya Teh Ocha nak berlawan? Oh, nah itu yang aku nggak pernah dengar, nggak pernah berpikir. Siapa ya, maksudnya yang apple to apple ya, yang kompetitor mungkin ya. Yelah, sebab kita tahu kalau macam you nak buat konsert confirm sold out, lagu Alhamdulillah, ya. streamnya tinggi, Alhamdulillah. tapi Masya dengan Allah. taktik-taktik you ambil yang muda, ambil Gen Z, Betul, sebenarnya betul. dengan siapa lagi you nak berlawan? Kayaknya itu mungkin udah di stage yang memang nggak berpikir lagi soal aku harus lebih bagus dari siapa gitu ya. Sebetulnya dari dulu aku memang bukan tipe yang kompetitif. Jadi aku lebih fokus kepada diri sendiri. Macam aku maunya gini, terserah orang lain mau lagi tren apa-apa, tapi aku maunya yang sukanya seperti ini gitu. Jadi aku berani untuk berbeda dengan yang lain, itu aku cukup berani gitu, karena menurut aku music terutama ya art itu harus dijaga kejujurannya, sincerity-nya. Jadi bukan karena aku harus aku harus mendapatkan award misalnya gitu ya. Tujuanku adalah mendapatkan awards. Itu tidak pernah ada di kamus aku. Karena kalau begitu rasanya karya yang aku mau hasilkan itu menjadi tidak jujur. Sementara lagu-lagu aku itu lagu-lagu tentang hati kan, dengan tentang perasaan gitu. Nah itu tuh diperlukan kejujuran, kejujuran rasa, kejujuran ketika menyanyi. Jadi kalau misalnya untuk awards itu kadang-kadang kita berpikir, wah kalau misalnya kita nyanyi dengan teknik yang tinggi ini akan dapat award, macam festival ya. Itu yang tidak ada di dalam kamus aku. Buat aku, semakin aku relax ketika recording, semakin orang bisa menyanyikannya, semakin mudah lagu itu diterima. Gitu. Meskipun nadanya tinggi ya kayaknya. Tapi mereka kalau karaoke bisa turunkan lah ya nadanya. Jadi aku akan keep it simple, tapi tetap Rosa gitu. Siapa tapi ya? That's a good question. Siapa menurut kamu? Tak tahu. Siapa? Sebab nama Rosa sekarang ni terlalu tinggi. Allah. Nah, tapi mungkin karena aku sendiri, aku jarang melihat itu. Aku merasa bahwa aku sama aja ketika Mahalini misalnya, baru kan dia Idol, which is aku juga yang judge ya waktu pas jadi di Indonesian Idol, atau Lyodra gitu di Indonesia, yang aku juga yang judge juga. Aku tidak merasa bahwa mereka itu junior, dan aku mengagumi karya-karyanya gitu loh. Ih bagus banget lagu Lyodra yang ini, atau Mahalini tuh bagus banget yang ini, dalamnya. Jadi aku merasa bahwa aku bukan merasa bahwa umurku sama ya. Tapi lebih kepada karena kita di industri yang sama, dan misalnya album aku keluar atau single aku keluar, single mereka juga keluar, aku merasa kayak oh iya sih ini keluar juga gitu. Jadi kayak macam satu level. Dan karena begitu ada di radio atau di TV, kita menjadi satu level kan, nggak ada yang sini senior gitu, sini junior, gak ada. Jadi kayak satu aja sama gitu. Maksudnya itulah cara untuk Teh Ocha kekalkan nama. Maksudnya tak menganggap ada yang junior. Mungkin juga ya. Itu lalu itu kan. Mungkin juga. Apa yang you suka sebenarnya dalam nyanyian ni? Apa yang you suka Aku suka dengan dalam industri karena nyanyian ni? Pertama mungkin dari kecil aku memang hobi menyanyi ya. Dan akhirnya menjadi profesi kan. Yang aku suka adalah itu memberikan aku kebahagiaan ketika ada di atas panggung terutama ya. Jadi energi dari penonton itu bisa kayak charging. Jadi begitu aku di atas panggung, aku memberikan energi kepada mereka, mereka memberikan energi kepada aku gitu. Itu priceless. Bukan duit dengan populariti ya. Oh, duit itu adalah itu utama. lain. Oh, duit itu hanya utama loh. Ya, karena pasti dibayar ya. Bukan charity juga setiap saat manggung ya. Pasti dibayar, tapi
kalau uang itu kan ada nilainya ya, nilainya. Dan kalau kamu bertanya kan, kalaupun nyanyi berarti dapat uang, betul. Tapi kita pergi ke kantor pun kita dapat uang juga, sebetulnya sama. Tapi mungkin kebahagiaan yang berbeda antara office dengan entertainment business itu, yaitu kebahagiaan yang tidak didapatkan mungkin adalah ketika di atas panggung gitu. Faham? Okey. Teh Ocha itu sedikit mengenai dengan career kan. Kita masuk sedikit mengenai dengan peribadi lah. Yeah. Sebelum Okay, I'm ini, open book. apa nama penyakit tu Kleptomania. I nak tanya pasal tu. I baca, I tengok tu tergelak-gelak. Aduh, kamu lihat juga. Ya. Allahu Akbar, itu sesuatu yang cukup memalukan. Mungkin you boleh kongsikan sikit. Sebetulnya lah. ada penyakit aku yang lain itu, ada satu lagi, apa ya, teman aku bilang. Aku tuh typo. Okey. Itu juga penyakit aku. Mau typo bicara pun aku typo, kata teman-teman aku. Bercakap pun typo. Bercakap pun typo. Apalagi menulis ya, bukan karena mata aku minus ya, tapi memang begitu aja. Ratu typo, kata teman-teman aku di grup. Tapi aku bilang, tapi kalian paham kan dengan apa yang aku omongin. Kalau kleptomania ini, itu juga sebuah kenyataan di mana saat itu aku baru pulang Selur rambut. dari salon kan, itu dari salon. Seperti biasa aku bayar di cashier, terus udah gitu mereka minta aku foto sama aku kan. Ayo foto-foto, katanya. Ya udah foto dulu kan, foto. Terus udah gitu begitu aku bayar lagi, di situ ada handphone. Aku pikir itu handphone aku kali ya kan. Aku ambil, aku bawa. Udah di perjalanan mau pulang ke rumah, temen aku yang tahu salonnya itu tahu nomor telepon temen aku, jadi ditanya, teh ada yang ketinggalan ya. Aku kan sebelahnya kan, nih pasti nih mau kena aku nih, soalnya aku habis sholat maghrib juga di situ kan. Mau kena aku, terus aku gini, apaan sih yang ketinggalan? Handphone tuh, kalian tuh kalau naruh handphone sembarangan di belakang. Ngomel ke belakang ya. Enggak, ini ada gitu kan. Jangan handphone gue gitu, aku bilang. Pas begitu buka, temen aku bilang gini, katanya handphone kasir ada yang ke bawah soalnya hilang. Terus kok bisa? Terus aku gini, ada di tas aku. Mujur dia belum report lagi. Penyanyi mencuri. Benar. Untung dan belum lapor polisi ya. Nanti aku pas di CCTV kelihatan Rosa mengambil ternyata pencuri. Astagfirullahaladzim. Serem banget. Selain kejadian tu, ada ke kejadian lain yang Teh Ocha pernah tercuri barang? Ada sebetulnya, tapi dulu ya, lebih lama lagi. Apa coba? Remote control kamar hotel aku. Memang sukanya macam betul-betul phone ke? Iya kan, karena itu kayak masuk kantong kan, masuk ke bag. Jadi pas itu, pas udah pergi juga, loh kok ada? Ini remote apa nih? Remote TV. Aduh, astagfirullahaladzim, banyak dosa. Tapi sebenarnya tak kritikal pun sangat. Alhamdulillah, itu hanya kelalaian saja. Kesilapan, bukan ingin mencuri ya. Kalau aku ingin mencuri mungkin yang lebih mahal. So dekat rumah tu dah berapa banyak dah sebenarnya barang yang Teh Ocha bawa balik. Untungnya begitu, kalau bag kan pasti dikeluarkan. Ini apa ya, apa gitu. Nah untungnya gitu, jadi oh iya ini dari sini. 2 kali itulah parah. Okey, tak serius sangat. Kalau card hotel sering kan, kalau card hotel kan, karena itu kan kecil, itu masih masuk akal. Remote control TV sih, extra. Aduh. Teh Ocha ada terfikir untuk mendirikan rumah tangga? Mendirikan rumah ada, tangga ada, tapi rumah tangga belum. Pendeklah gelap. Karena mendirikan rumah dan membuat tangga itu lebih mudah daripada mendirikan rumah tangga. Belum sih sampai saat ini ya, Nas. Aku mungkin merasa masih belum
berjumpa dengan orang yang tepat lah ya, atau karena jodoh itu macam apa ya, macam aku mengingat zaman aku dulu sama Yoyo gitu ya, sama my ex husband itu dulu tidak pernah berpikir terlalu jauh gitu. Oh pokoknya ya udahlah kita berpacaran berapa lama, lepas itu ya udah kita menikah gitu, tidak pernah terpikir jauh kan. Udah kalau sekarang untuk berpikir itu lebih sulit ya kayaknya. Aduh nanti kalau misalnya aku menikah nanti gimana ya dengan keluarga aku, misalnya yang udah terbiasa sama aku, ataupun apakah aku nanti harus bagaimana, atau itu banyak pemikirannya gitu. Bukan trauma dengan pernikahan, tapi lebih kepada belum jumpa sama orang yang betul-betul aku tidak ingin berpikir itu gitu. Jadi pengennya kayak oh iya aku suka dengan, aku cinta dengan orang ini, sayang dengan orang ini, ayo kita menikah, oke gitu. Maunya yang kayak gitu. Okay. Ada mungkin di sini bisa di sini tolong ditulis nomor teleponnya. Nomor telepon Sean ya. Nanti Siapa tolong nak hubungi kontak? Abang Sean. Hantar resume. Antar resume manajer Rosa yang di Kuala Lumpur gitu. Ke sebenarnya you rasa hidup berdua dengan Rizky sekarang sudah mencukupi? Alhamdulillah ya. Rizky itu macam sahabat. Kecuali sekarang ya dia udah, ini masalahnya. Dia sudah kuliah di university. Universitinya itu di Bandung atau di deket Sumedang, malah deket rumah mama aku. Gitu. Jadi aku nggak punya temen jadinya kan. Tapi adalah mungkin nanti ya di lain hari mungkin nanti kita bisa berbincang tentang ini karena panjang. Kalau sekarang saatnya udah sedikit ya, jadi sulit. Nanti undang aku kesini lagi, nanti kita akan bahas. Tapi kalau tentang lonely atau loneliness gitu, kadang-kadang aku merasa juga Nas. Cuman pertanyaan aku adalah, apakah orang yang memiliki pasangan itu mereka tidak merasakan loneliness itu sendiri gitu? Karena aku nanya sama ada teman-teman aku juga, sama aja laki gue lagi begini gini, gue juga berasanya jadi sendiri gitu. Terus jadi aku berpikir loneliness itu bukan tentang apakah kita berpasangan atau bukan atau tidak, tapi itu memang problem diri aja, problem diri kita. Mungkin ada saatnya kita merasa lonely gitu, ada saatnya kita merasa fullness gitu. Tapi kalau memang ada jodohnya, alhamdulillah ya, amin. Semoga diberikan yang baik, terbaik. Tak apalah, Teh Ocha you tunggu menantu je. Anak pun sudah 19. Aku tidak siap dipanggil nenek. Tak bersedia lagi. Dia masih 19 Nas, kamu jangan menakut-nakuti aku, oke? I still have another 10 years mungkin ya kan, wallahu alam. Sebenarnya 29 ya kan, umur nikah ya itu barulah aku pikirkan lah, cie. Gitu. Tapi dekat Malaysia ini takkan tak ada orang yang cuba untuk mendekati Teh Ocha? Aku pernah punya boyfriend orang Malaysia. Oh, Cuman tidak dikasih tahu aja. siapa tu? Ada lah. Ada waktu dulu aku pernah punya pacar orang Malaysia, ada juga. Itu jumpanya juga di pernikahan yang aku nyanyi. Jadi aku nyanyi di pernikahannya, terus dia adik pengantin. Tidak akan ada. Habis ini ya, Rosa nikahnya di pernikahan siapa aja. Aku akhirnya cukup lama juga, mungkin 1 tahun lebih lah waktu itu. Tapi memang tidak berjodoh. Gitu. Kenapa ya? Aduh, aku juga waktu itu masih umur 30-an ya, lupa juga aku. Ya, jarak juga, kesibukan juga. Karena waktu itu dia tinggal di Australia. Begitu, warga Malaysia yang tinggal di Australia. Tapi selain itu, untuk golongan VVIP pernah mendekati? Enggak. Enggak pernah berhubungan enggak pernah berpacaran dengan kalau VVIP mencoba sih. Kalau mencoba, terima kasih sudah mencoba.
try again. Try again next time. Enggak sih, tapi apa namanya? Karena pasti sulit lah menurut aku untuk apa namanya berhubungan dengan yang LDR lah ya, long distance relationship tuh cukup sulit, meskipun yang satu misalnya di KL, satu di Jakarta itu lumayan sih. Mungkin aku cari yang Jakarta aja lebih gampang kalau mau aduh aku bosan, aku mau pergi ke sini gitu, udah tinggal jemput ya. Sampai Sampai. Kalau ini ya harus nunggu dulu pesawat jam berapa sayang gitu. Itu belum delay lagi. Belum delay lagi. Belum itu bagasi nggak keluar ya kan. Aduh lama. Nah, kamu masih mau makan yang itu? Enggak, udah nggak mau makan itu. Kamu kelamaan. Cik Uca, Yes. berapa tahun you menjadi ibu tunggal? Lama Nas, mungkin 2009. 2009. Cobalah hitung. 13-14 tahun. Iya, kan? mungkin 13 tahun, 12 tahun. Struggle tak sebenarnya? Kalau secara finansial tidak terasa ini ya, tidak terasa berbeda karena waktu dulu juga aku kan emang udah bekerja, jadi aku udah terbiasa dengan kehidupan membayar sendiri, itu sudah biasa. Jadi mungkin finansial nggak ada masalah. Dan kalau secara apa ya, secara mental mungkin di awal-awal struggle karena waktu itu Mas Yoyo juga apa ya, dia he had his own problem lah dengan permasalahan pribadi dia dan lain sebagainya, sehingga mungkin untuk menjadi seorang bapak untuk Rizky itu on off dan Rizky sulit menerima bapaknya karena on off-nya itu kan mungkin. Tapi setelah Rizky apa namanya SMP dewasa, kalau nggak salah SMP atau SMA mungkin udah sekolah mungkin SMA itu baru Rizky lebih open up terhadap bapaknya. Jadi aku sama Mas Yoyo selalu bilang, bapak, manggilnya bapak kan, Rizky manggil dia bapak kesini lah, ini Rizky ada gini. Aku selalu berkomunikasi gitu. Tapi ya semua itu pasti ada waktunya ya, dimana aku tidak bisa menyalahkan bapak Yoyo gitu, atau menyalahkan Rizky gitu, atau menyalahkan diri sendiri. Aku tipikal yang lebih kepada solusinya apa gitu. Jadi kalau ada masalah bukan dicari ini karena ini ya, enggak. Oke, kita tahu misalnya masalahnya begini, sekarang solusinya apa? Itu yang selalu dicari. Kalau kata BCL ya, aku lebih jiwanya seperti laki-laki. Kalau BCL dia selalu kayak, kalau kita lagi deep talk nih ceritanya, dia selalu mencari akar masalahnya tuh apa gitu. Kalau aku nggak terlalu peduli terhadap akarnya, jadi aku lebih peduli terhadap apa solusinya dari masalah ini. Kita harus mencari solusinya, gitu. kata BCL gitu. Jadi dan alhamdulillah aku sama Yoyo, dia juga orangnya very cool sebetulnya dan baik. Jadi kita selalu berusaha bisa tetap menjadi parents yang baik lah untuk Rizky gitu. Bila Rizky dah besar dan sekarang ini pun dah faham situasi kan? Ya, betul. Apa yang you akan nasihatkan dekat dia? Lebih kepada Rizky menasihati aku sebetulnya. Rizky itu dewasa ya. Dia gini, ibu apa namanya? Ibu sama si ini aja gitu. Ada temen aku misalnya siapa gitu, dia yang emang suka sama aku kan. Sama si ini aja. Dia tuh orangnya pintar, dia baik, gini. Kenapa jadi gue yang dijodoh-jodohin? Kan kamu anaknya bukan aku ya. Lucu banget Rizky. Tapi kalau sulit ya. Tapi yang untuk memberikan nasihat, cuman mungkin buat aku adalah yang paling penting, semoga Rizky bisa menjaga agamanya aja, agama terutama ya, sholatnya gitu. Kalau memilih pasangan itu sulit karena aku pun tidak sukses dalam memilih pasangan, jadi aku sulit memberikan nasihat ya. Mungkin lebih kepada kakak jadi laki-laki harus baik, harus bertanggung jawab, dan harus hormat terhadap wanita, harus menyayangi wanita karena
bagaimanapun kakak itu laki-laki gitu, laki-laki itu adalah imam gitu, harus bisa membuat itu, wanita itu baik teman ataupun aku sendiri atau adik-adiknya dia, sepupunya gitu, ataupun siapapun juga gitu. Itu aja sih nasihat aku sebagai orang tua. Rizky sekarang pun dah masuk industri kan? Sebetulnya Kabel lah tu. kaget ya kan? Itu cukup kaget. Aku pun cukup kaget karena waktu premier film Pangku, jadi Rizky ini di satu hari setelah ada film dokumenter aku All Access itu keluar kan di bioskop, di theater, dan Reza Rahardian waktu itu nonton podcast, salah satu podcast kita. Terus Reza merasa bahwa kan dia juga, Reza Rahardian ini dibesarkan oleh seorang ibu tunggal juga. Jadi dia akan membuat film tentang ibu tunggal dan anaknya gitu, bagaimana hubungan mereka gitu. Dia nelfon aku, "Teh, boleh nggak sih Rizky main di film aku?" "Hah, Rizky nggak bisa acting kali, dia belum pernah acting." Aku bilang gitu. "Enggak, ini tuh direkturnya aku," dia bilang. "Oh gitu, ya udah boleh aja kalau si Rizky-nya mau," aku bilang. "Tapi itu tanggung jawab kamu ya, Jah," gue bilang, "Jah, karena dia nggak bisa acting gitu." Iya nggak apa-apa, itu aku aja, karena dia merasa bahwa Rizky dan dia memiliki satu hal yang sama, komunikasi dengan ibunya dan bonding dengan ibunya gitu. Itu yang mau diangkat di filmnya itu. Dan pas kemarin premier, aku juga cukup shock ya. Rizky tuh tampilnya scene-nya hanya 2 atau 4 gitu. Tapi aku juga kaget, oh dia bisa acting ternyata gitu kan. Dan semua orang kayak sayang sama dia gitu. Jadi aku senang gitu dia bisa membawa diri. Terus Ibu Christine Hakim itu selalu berpikir menganggap dia sebagai cucunya gitu, kemana-mana mereka berjalan, karena Rizky tuh deket banget sama mama aku. Jadi dia kalau menghadapi ibu yang mungkin usianya tidak jauh dari mama aku, dia akan sayang sekali gitu. Rizky is a sweet guy. Jadi macam kalau traveling pun dia yang akan collect the baggage gitu, the luggage. Terus waktu itu kita travel in group ya, dengan ibu-ibu, dengan nenek-nenek. Dia mengantar nenek-nenek itu ke toilet, membayarkan toiletnya, membawakan luggage-nya ke hotel gitu. Itu buat aku itu adalah kebahagiaan ya. Maksudnya karena wah, alhamdulillah dia such a gentleman gitu. Gak sulit, bahkan teman-teman aku aja banyak yang tidak seperti itu. Tapi dia serius nak masuk dalam industri. Enggak juga sih, enggak serius, tapi dia cukup have fun dengan syutingnya itu, prosesnya ya. Tapi dia lebih kepada belajar lah anak itu. Tapi dia bisa menggambar, dia bikin komik gitu. Dia ada darah seninya tuh ada. Hanya mungkin tidak serius gitu. Kamu udah nonton belum Cerita tu? Pangku itu? Dah. Udah, bagus kan? Okay. Bagus banget, aku Love juga aku. Cik Ocha 25 Yes. tahun career you dekat Malaysia. Betul. Kan? Macam mana pula you lihat yang sekarang ini isu claim-claim lah antara Malaysia dan juga Indonesia? Wah, itu sih persoalan dari zaman dahulu kala ya kayaknya. Karena mungkin aku rasa itu bukan terjadi hanya di Indonesia dan Malaysia. Aku rasa yang serupa-serupa itu di Afrika, misalnya di mana, di Europe, itu mesti ada klaim-klaim makanan lah, pakaian lah, selalu ada, karena similarity itu mungkin ya. Jadi kalau menurut aku klaim-klaim itu rasa terlalu sayang terhadap dan bangga terhadap negaranya masing-masing gitu. Hanya saja mungkin kadang-kadang kalau sekarang kan ada sosial media, itu yang membuat lebih buruk ya, karena bisa provoke. Jadi kita memang harus hati-hati ketika mengungkapkan sesuatu di sosial media atau membuat komen gitu ya, karena itu bisa provoke orang lain untuk melakukan hal yang buruk gitu. Jadi
Aku sering banget misalnya kayak nonton, terutama olahraga ya, kalau menurut aku ya, olahraga itu aduh, sepak bola terutama ya, bulu tangkis itu pastilah. Renang tak ada pula klaim-klaim ya kan, renang kayaknya biasa Batik. aja ya, batik gitu. Karena apa ya, menurut aku ya itu sebetulnya bukan pandangan semua orang, tapi mungkin pandangan sekumpulan orang aja. Tidak, ya biasalah manusia kan, macam batik gitu. Batik dari Malaysia, batik dari Indonesia, dua-duanya punya batik sebetulnya. Yang aku tahu tuh dua-duanya punya batik, karena kita itu kan rootsnya sama nih gitu kan. Ya pasti budayanya juga kurang lebih sama dari dulu. Tapi batiknya ada yang batik Indonesia, ada yang batik Malaysia. Artinya tuh Malaysia punya pattern sendiri, Indonesia punya pattern sendiri. Cuman kita tuh namanya batik. Aku yakin di Jepang, di Afrika, semua tuh ada lukisan di atas kain yang kita katakan sebagai batik kan, lukisan di atas kain. Nah, mereka juga punya, cuma namanya bukan batik. Kalau namanya batik juga itu nanti banyak banget ini ya klaimnya. Yang klaim. Banyak banget gitu. Jadi semuanya menurut aku cukup cukup sama lah gitu. Misalnya nih kadang-kadang gini, nasi lemak sama nasi uduk, iya kan, dua-duanya pakai santan, rasanya kurang lebih sama gitu. Itu kan sama aja, cuman dikasih nama yang berbeda. Jadi nggak ada klaim dia itu. Coba dua-duanya namanya nasi lemak atau dua-duanya nasi uduk gitu, pasti akan ada klaim ya. Itu So, stop sih. lah. Dah Stop lah. Sudahlah, ini zaman udah berubah, please gitu. Janganlah berantem hal-hal yang tidak kurang bermanfaat lah. Mendingan kalau misalnya memang kita cinta sekali dengan batik, orang Indonesia cinta sekali dengan batik, kembangkanlah batik itu. Orang Malaysia cinta sekali dengan batik Malaysia, kembangkanlah gitu, sehingga ada nilai positifnya gitu yang bisa diaplikasikan ya, bukan hanya berantem aja gitu. Okeylah, kita masuk kepada Asmara Dansa. Asmara Dansa. Mungkin boleh kongsikan mengenai Asmara Dansa mini album, 5 lagu. Besar sekali ini mugnya. Macam bisa berenang. Oke. Asmara Dansa ini adalah sebuah mini album di mana yang tadi aku sempat cerita sedikit, itu ada 3 lagu utama. Lagu Serasa, lagu Juwita, dan lagu Sinaran. 2 lagu pertama itu adalah lagu legenda Indonesia, legendaris ya di Indonesia dari tahun 70 dan 80. Itu dinyanyikan oleh Chrisye. Karya-karyanya ini ada Eros Jarot dan banyak yang menciptakan lagu Serasa dan Juwita. Salah satunya Eros Jarot. Terus yang satu lagi adalah Sinaran gitu. Ya, Sinaran ini dulu tuh Kasila aku kayaknya 80-an ya. Sinaran juga aku rasa pertama kali dirilis dan diciptakan oleh musisi-musisi hebat Malaysia gitu ya. Jadi 3 lagu itu ada dibuatkan arrangement musik yang baru, yang genre-nya berbeda dari yang sebelumnya, yaitu EDM atau electronic, dan music produsernya adalah Dipa Barus, yaitu seorang DJ gitu. Jadi dengan Asmara Dansa itu sebetulnya kayak lagu asmara, lagu yang ceritanya asmara tapi bisa dipakai buat dansa. Jadi apa ya, aku kasih judul Asmara Dansa. Gitu. Apa spesialnya album ni? Spesialnya karena aku itu selalu dikenal buat aku lagu-lagu ballad. Mereka kadang lupa kalau lagu rancak aku pun banyak ya. Ada Malam Pertama, ada Pudar, ada Sakura, ada Hey Ladies gitu kan. Ada banyak lagi sebetulnya, One Night Lover yang sama Joe Flizzo. Banyak sebetulnya. Nah, aku ingin melengkapi itu aja sih, tambahan 3 lagu ini, sehingga lebih banyak lagi lagu upbeat aku. Dan mission yang aku sama Dipa ingin ingin wujudkan adalah melestarikan lagu-lagu legenda ini. Sehingga hak-hak cipta tadi atau royalti
itu akan terus masuk ke dalam penghasilan dari musisi-musisi yang menciptakan lagu ini juga gitu. Penerimaan dia sekarang? Apa dia? Penerimaan. Oke, alhamdulillah. Sekarang aku sedang dalam tour, tour Asmara Dansa di 4 kota, di Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Semuanya udah sold out tiketnya. Maksudnya yang sold out di setiap tour tu membawa maksud yang sebenarnya Rosa ini masih relevan Sebetulnya iya di ya. Indonesia kan. Sebab ada je orang kata yang sekarang ini Rosa macam dah lari ke Malaysia cari makan. Aku lari dari 25 tahun yang lalu. Lari ke Malaysia memang dari 25 tahun yang lalu. Aduh, tapi memang betul zaman sekarang mungkin sosial media ya, orang seenaknya berkomentar gitu. Itu memang cukup menakutkan sebetulnya kan. Kalau perubahan muka kita sedikit, oh pasti dia lepas plastic surgery. Kita kurus, oh dia mesti Ozempic. Wah dia pasti sedot lemak gitu kan. Ada aja pikiran Ada mereka kan. je. Ada aja betul. Tapi ya sulit untuk puaskan hati semua orang. Cuman alhamdulillah kalau secara karir mungkin ya aku sih baik-baik aja ya. Baik-baik aja gitu. Kalau Malaysia ini memang my second home ya. Kenapa aku selalu promote lagu-lagu aku di sini juga? Karena itu pun apa ya? Kalau misalnya aku mengeluarkan sesuatu di Indonesia, itu di sini tidak keluar, pecinta Rosa di sini pun marah pula gitu. Kenapa tidak ada konser di Malaysia? Kenapa tidak ada lagu khusus untuk pecinta Rosa Malaysia? Itu aku kena marah juga. Jadi aku apa-apapun kena marah. Kena juga. Tapi itu aku menganggap bahwa itu adalah sebuah sense of belonging yang tinggi ya dari mereka. Jadi akhirnya aku selalu berusaha untuk adil. Karena aku Libra ya. Jadi aku sama, kalau di Indonesia kita bikin ini, kita harus bikin juga di Malaysia. Karena dua-duanya bagaimanapun Rosa itu bisa sampai hari ini itu karena dua negara yang pecinta Rosanya emang luar biasa gitu. Apapun yang aku keluarkan selalu diapresiasi dengan baik gitu kan. Macam lagu-lagu aku dipakai untuk film, untuk sinetron. Kemarin pun di FFI kan aku nyanyi di FFI ya, Festival Film Indonesia. Aku cukup kaget dan baru menyadari selama 1 tahun itu lagu soundtrack film aku di Indonesia ada 3 lagu aku. Lagu Tak Sanggup Lagi, lagu lama aku, lagu Tegar yang ada di film Panggil Aku Ayah, dan satu lagi ada di film baru, lagu baru judulnya Aku Baik Saja. Itu genre-nya remaja gitu, yang main Milea, Brando Mani sama Vanessa gitu. Jadi 3 genre yang berbeda ya filmnya, tiga-tiganya gitu. Yang satu Tak Sanggup Lagi ini diperankan oleh Wulan Guritno sebagai mertua yang memacari menantunya. Tahu kan? Udah play juga di sini, udah sempet tayang. Apa judulnya? Lupa aku. Itu terus yang satu lagi Panggil Aku Ayah, dan satu lagi. Jadi aku merasa bahwa wah, alhamdulillah ya lagu-lagu aku masih diterima dengan baik gitu, masih bisa dipakai sebagai soundtrack, karena gak semua lagu sih bisa dapat itu gitu. Oke. Teo Chow promo. Promo ya harus juga ya. Oke. Aku akan mempromosikan lagu ini. Aku ingin berterima kasih kepada musisi-musisi hebat yang membuat karya-karya hebat, yang di Indonesia lagu Serasa Juwita, dan di sini ada lagu Sinaran. Semoga generasi sekarang, generasi aku, generasi di bawah aku bisa lebih mengenali dan mencintai lagu-lagu karya-karya indah yang diciptakan 20-30 tahun sebelum sekarang. Dan ya, semoga enjoy. Dan apalagi ya, lagu-lagu ini bisa ada di kehidupan harian kalian juga. Thank you, Nas. Okay, thank you Datuk Seri Rosa. Sehingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Okay. Bye guys, sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Bye-bye.